saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur, bersukacita karena Tuhan berikan hari yang baru untuk kita semua. Dan kita dapat mengawalinya dengan belajar untuk mendengar suara Tuhan, kehendak Tuhan bagi kehidupan kita, murid-muridnya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau memberkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan rahmat yang baru, anugerah yang baru, bahkan kami merasakan kekuatan semangat yang baru untuk kami dapat melakukan segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger, kami dapat mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, senantiasa hati kami terus terbuka untuk menerima firman Tuhan. Diri kami siap dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita sebagai orang tua acap kali menganggap bahwa anak-anak kita tidak tahu apa-apa. Sehingga kita acap kali pula bertindak, berlaku dengan membohongi mereka. Mereka tidak tahu, tidak apa-apa. Sehingga kita punya tutur kata atau teladan hidup perbuatan yang tidak baik di hadapan anak-anak kita. Kita tidak sadar bahwa segala apa yang kita lakukan, anak melihat dan belajar melalui kehidupan kita setiap hari. Karena itu, setiap kita orang tua, tidak selalu kita yang punya anak, tetapi ketika kita menjumpai ada banyak anak-anak di sekitar kita, kita terus senantiasa disadarkan kita harus mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, kepada orang-orang muda yang ada di sekitar kehidupan kita. Hongse mempunyai seorang murid yang sangat baik yang bernama Cheng Xi. Cheng Xi, dia adalah murid yang sangat tekun, rajin belajar. Dia patuh dan sangat menghormati gurunya, Hongse. Selain itu, Cheng Xi adalah orang yang memiliki perilaku yang baik di tengah masyarakat. Dia suka memberikan pertolongan kepada orang-orang yang datang kepadanya, atau dia melihat ada orang yang perlu dibantu, maka dia dengan ringan tangan, dengan murah hati akan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Cheng Xi juga orang yang menghormati semua orang yang dia jumpai, bahkan terhadap anak-anak sekalipun, tanpa membedakan apakah dia orang yang terhormat atau orang terpandang, atau di tengah masyarakat dianggap orang yang hina atau rendah kedudukannya. Cheng Xi tetap menghormati setiap pribadi, setiap orang yang ia jumpai. Suatu hari sang istri, dia ingin pergi ke pasar untuk berbelanja, dan dia tidak ingin mengajak anaknya karena buru-buru. Tapi sang anak mendengar bahwa ibunya akan pergi ke pasar, maka ia merengek-rengek ingin ikut. Dia tidak ingin tinggal di rumah. Saya mau ikut ibu, saya mau ikut mama. Merengek-rengek, tetapi karena ditolak, dia menangis sejadi-jadinya. Meraung-raung, tetap ingin ikut. Ibunya pergi ke pasar. Ibunya menjadi bingung. Anak ini terus memaksa.
Aku ingin ikut mama pergi ke pasar dengan nangisan yang keras. Akhirnya sang ibu membujuk anaknya. Anak baik, jikalau kamu mau tinggal di rumah, tidak ikut ibu ke pasar, nanti ibu akan belikan daging di pasar. Dan kamu dapat makan daging sepuasnya. Mendengar itu, anak itu menjadi senang. Dia diam dan hatinya senang sekali bahwa dia akan dapat makan daging. Pada saat itu Chengxi hidupnya masih sangat sederhana. Setiap hari Chengxi, istri dan anaknya hanya dapat makan sayur dan ketela. Sesekali mereka baru dapat makan beras, makan nasi. Apalagi makan daging merupakan hal yang sangat mewah bagi mereka. Karena makan daging hanya dapat mereka lakukan, nikmati ketika tahun baru Cina, tahun baru Imlek. Mereka baru bisa dapat makan daging. Jadi anak itu begitu senang ketika mendengar bahwa kalau dia tidak ikut ke pasar, ibunya akan belikan daging. Dan dia dapat makan daging. Wow, hatinya senang. Maka setelah diam, mendengar apa janji ibunya, anak ini kemudian berlari keluar rumah dan bermain-main. Chengxi mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya. Ketika membujuk sang anak agar tidak ikut ke pasar. Sepulang dari pasar, sang istri begitu terkejut ketika melihat Chengxi suaminya sedang mengasah pisau. Istrinya bertanya, buat apa kamu mengasah pisau? Apa yang kamu lakukan? Chengxi kemudian berkata, loh, bukankah kamu akan beli daging? Kamu sudah janji kepada anak kita, bila tidak ikut pergi ke pasar, tinggal di rumah, kamu akan belikan daging, supaya anak kita dapat makan daging. Jadi aku siapkan pisau ini untuk membantu memotong-motongnya. Kemudian kita memasaknya dan menyajikannya kepada anak kita. Jawab Chengxi. Sang istri kemudian dengan segera menyeret Chengxi, mendekat kepadanya dan berkata, aku cuma membujuk anak kita supaya nggak ikut ke pasar. Bukan sungguh-sungguh beli daging untuk anak kita. Itu hanya bujukan. Tidak sungguh-sungguh aku beli daging. Dan sungguh aku tidak membeli daging. Itu aku lakukan supaya anak kita tidak ikut ke pasar. Apa respon dari Chengxi ketika mendengar perkataan istrinya? Itu cuma bujukan, bukan hal yang sungguh-sungguh aku lakukan. Chengxi menjadi marah. Jadi kamu membohongi anak kita. Kamu berdusta kepada anak kita. Orang lain saja tidak boleh kita bohongi. Demikian juga anak kita tidak boleh membohonginya. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan yang benar kepada anak kita, yang baik kepada anak kita. Jikalau perkataan kita tidak dapat dipercayai, ada kebohongan, maka anak kita pun kelak akan melakukan hal yang sama dengan diri kita. Dia juga akan berbohong. Dia juga akan berdusta melalui apa yang dia dengar dan dia lihat dari kehidupan kita sebagai orang tuanya. Segera setelah berkata-kata, Chengxi kemudian
dia mengambil seekor anak babi peliharaan mereka, memotongnya, memasaknya, dan kemudian memberikannya kepada anaknya untuk dapat makan daging. Dan anaknya begitu senang. Hari itu dia dapat makan daging. Karena dia sudah memenuhi apa harapan ibunya. Kalau aku tidak ikut ke pasar, aku tinggal di rumah, aku dapat makan daging. Dan itulah yang terjadi hari itu. Dan sang anak belajar bahwa apapun yang kita perkatakan, kita harus penuhi. Dan belajar dari papa mamanya, ayah ibunya. Jangan menjadi orang yang suka berbohong. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, sebagian di antara kita orang tua acap kali menganggap bahwa anak-anak tidak tahu apa-apa. Sehingga kita tidak berhati-hati dalam berkata-kata, tidak berhati-hati di dalam bertindak, bersikap, dan berbuat. Apalagi di dalam kebohongan, dusta yang kita lakukan. Karena setiap anak-anak, orang-orang muda di sekitar kehidupan mereka melihat orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka lakukan, direkam di dalam otak mereka. Dan kemudian mereka menirukannya, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita sebagai orang tua atau di sekitar kita ada anak-anak, ada orang-orang muda, ada remaja, sebagai orang tua kita harus mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Baik perkataan kita maupun perilaku tindakan kita setiap hari. Tuhan Allah mengingatkan setiap kita para orang tua melalui Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-7 hingga ke-9, demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jelas sekali firman Tuhan mengajarkan kepada kita setiap orang tua untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Dikatakan berulang-ulang. Namanya anak tidak cukup satu kali kita mengajarkan tentang kebenaran. Anak akan melakukan kesalahan lagi. Kita menasihati lagi. Kita mengingatkan kembali tentang kebenaran-kebenaran kepada anak kita. Dimanapun kita berada, apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan. Artinya, anak-anak melihat apa yang kita katakan. Anak-anak melihat apa yang kita lakukan. Bahkan dikatakan di dalam ayat ke-8, tanda pada tanganmu. Artinya, ya kita harus melakukan, mengerjakan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dikatakan tanda lambang di dahimu. Artinya kita mengajarkan, mengingatkan anak-anak kita. Bukan saja di rumah, tapi juga di luar rumah. Satu kali saya dalam perjalanan bersama anak saya, kemudian ada lampu traffic light.
Tentu kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita, lampu merah itu berhenti, lampu kuning itu kita bersiap-siap, berhati-hati, menurunkan kecepatan, hijau itu berjalan. Satu kali saya melihat lampu itu masih kuning, tapi posisi itu masih jauh dari traffic light. Saya sudah menghitung-hitung kalau saya cepat mungkin masih kuning, tapi kemungkinan besar masih merah, menjadi merah. Maka saya menurunkan kecepatan. Dan betul, menjelang dekat, lampu menyala merah. Sehingga kami berhenti. Tetapi kebanyakan orang di antara kita, ketika lampu kuning, tancap gas. Jadi ketika kami berhenti melihat lampu itu merah, tetapi ada orang lain yang sepeda motor, sudah tanggung, lampu merah, dia terus berjalan. Dan anak saya kemudian mengatakan, Pak, melanggar itu, tidak sopan itu, nanti buat kecelakaan gimana? Anak-anak mengerti, anak-anak tahu. Cuma kita kadang underestimate, menganggap remeh, tidak menduga kalau anak kita berpikir sedemikian rupa, melihat perilaku dan tindakan kita. Dalam membujuk pun, kita juga perlu berhati-hati kepada anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita ketika membujuk anak kita supaya tidur siang, apa yang akan kita katakan? Apakah kita akan mengatakan, kalau kamu tidak tidur, papa tidak pulang? Tapi apakah betul papanya nggak pulang? Itu menjadi rasa khawatir bagi anak. Kok papaku tidak pulang bagaimana? Aku sudah tidur, bangun dan papaku tidak pulang bagaimana? Itu menjadi pikiran anak-anak. Tapi acap kali kita mengatakan kalau kamu tidak tidur siang, papa tidak pulang. Atau kita dapat membujuk dengan mengatakan demikian. Nak, kamu tidur siang. Nanti bangun, papa pasti akan pulang. Pasti akan pulang papa. Kamu tunggu, kamu tidur siang, nanti bangun, papa akan pulang. Mana yang lebih baik? Papa pasti akan pulang. Ya. Dengan memberikan rasa aman, keyakinan sesuai dengan harapannya papahnya pulang, maka dia tidur akan lebih mudah. Kita tidak berbohong, karena memang papa pasti akan pulang. Anak merekam setiap perkataan kita dan tindakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, hari ini kita belajar dari Chengxi. Dia menghormati meskipun anak, meskipun masih kecil, bahwa apa yang diucapkan dan dilakukannya itu benar dan boleh menjadi teladan bagi mereka semua. Karena itu, ajarkanlah kebenaran kepada anak-anak kita berulang-ulang. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau ajarkan kami sebagai orang tua atau ada anak-anak, remaja, orang-orang muda di sekitar kami, agar kami dapat mengajarkan kebenaran kepada mereka semua. Baik melalui tutur kata kami, sikap, perbuatan kami, bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil. Berkati kami semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini, kami sebagai orang tua yang memiliki anak, kami sebagai orang tua di mana sekitar kami ada anak-anak, ada remaja, ada orang-orang muda.
Berkati kami semua ya Tuhan dalam mengajarkan kebenaran kepada mereka. Kami menyadari bahwa tutur kata kami haruslah bijak. Perbuatan sikap kami harus bijak. Bahkan dalam keputusan kebijakan yang kami ambil pun juga harus berhati-hati dan bijak. Karena kami menjadi teladan di dalam kehidupan masa depan mereka kelak. Berkati kami semua sebagai orang tua yang bertanggung jawab, bukan saja mencari nafkah untuk anak-anak kami, tetapi juga membentuk karakter serupa Kristus di dalam keseharian kami. Berikan pertolongan, baik kami sebagai ayah ataupun ibu, kakek ataupun nenek, keberadaan kami sungguh menjadi satu pengajaran kebenaran kepada anak-anak muda. Berkati ya Tuhan untuk kami sebagai orang tua dalam bekerja, memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, seorang ibu yang memiliki peran mengurus rumah tangga dan juga termasuk di dalamnya mengurus anak-anak, ada kerjasama, keselarasan dalam mendidik anak-anak. Mereka bukan saja dicukupi secara jasmani, tetapi kehidupan rohani mereka pun sungguh kami bentuk menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, cinta gereja, cinta orang tua, cinta keluarga, cinta negara Indonesia. Berkati untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan orang-orang muda, anak-anak yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, Engkau melalui pendidikan yang diajarkan kepada mereka, bukan saja ilmu, tetapi keterampilan, olah pikir, karakter, kehidupan kerohanian yang sungguh-sungguh Tuhan yang pegang langkah hidup sampai masa depan mereka semua. Ada pengharapan, cita-cita bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Engkau yang mengerti, Engkau yang punya rancangan kehidupan bagi mereka. Ajar kami, orang tua, untuk dapat mengarahkan mereka, mengembangkan potensi dalam diri mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga anak-anak kami, cucu-cucu kami memiliki satu masa depan yang cerah. Ada kesulitan, ada pergumulan di tengah keluarga, Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pertolongan, sehingga kecukupanlah yang boleh kami alami, kami rasakan di tengah keluarga kami. Apabila ada konflik perselisihan, Tuhan Yesus ajar kami dengan kasih, dengan pengampunan, dengan penerimaan, untuk kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami sambut mengampuni, kami sanggup untuk menerima dan melangkah bersama-sama. Ada pemulihan ketika sakit hati, ketika kekecewaan itu kami alami dalam anggota keluarga. Tuhan Yesus yang pulihkan kami semua, karena Engkau adalah kepala di dalam rumah tangga kami semua. Engkau adalah nahkoda dan bahtera rumah tangga kami semua. Berikan pertolongan, ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau berkati, ya Tuhan, di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Engkau yang memberikan pertolongan, semua proyek-proyek pembangunan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Cukupkan segala anggaran yang sudah ditetapkan, setiap mereka tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Berikan perlindungan, penjagaan keselamatan, dan sumber daya alam yang digunakan. Tuhan Yesus juga akan sediakan, dan sungguh tetap ada keberlangsungan, kelestarian di dalam negara kami Indonesia ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi orang-orang tua
yang mengajarkan kebenaran kepada anak-anak dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, mengajarkan kebenaran kepada anak membutuhkan konsistensi, kesungguhan hati, sehingga dalam keseharian kita, tutur kata, sikap, perbuatan kita sungguh boleh menjadi teladan bagi masa depan anak-anak kita. Tuhan Yesus berkati kita semua.